Ya, di sini kita mempunyai 4 submateri. Nah, di sini saya akan menerangkan yang sub pertama, materi pertama, yang itu dalam artian penegakan hukum di Indonesia, judulnya. Nah, Adegium Hukum pernah berkata bahwasanya ibis Socrates ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, maka dari itu penegakan hukum di Indonesia ini sangat penting adanya. Karena apa? Untuk mengawal kita atau untuk memberikan suatu dorongan atau suatu paksaan dalam masyarakat itu tersendiri, atau suatu batasan dari masyarakat itu tersendiri. Karena sesungguhnya hukum itu bersifat memaksa, gitu kan. Dan tidak terlepas daripada masyarakat itu tersendiri untuk membatasi dari masyarakat itu tersendiri karena sesungguhnya masyarakat mempunyai haknya masing-masing, dan hak kita atau hak orang lain itu terbatasi oleh hak orang lain. Hak kita itu terbatasi oleh hak orang lain, seperti itu mungkin. Penegakan hukum di Indonesia, menurut Satpajoro Harjo, penegakan hukum di Indonesia dipenuhi dengan kerumitan dan kompleksasi. Setelah itu, salah satu wujud daripada kerumitan dan kompleksi tersebut dapat dinyatakan sebagai penegakan hukum didorongi ke jalur lambat. Mengungkapkan bahwa dasar teknologi dari hukum modern menggunakan metode perempatan atau peneralisis yang telah memiliki tekad untuk bersikap netral, objektif, dan tidak pandang bulu dalam menghadapi personal hukum yang ada di masyarakat. Namun dalam realita, sehari-hari metode tersebut harus berhadapan dengan doktrin. Doktrin siapa? Doktrin yang selalu mempertanyakan siapakah orangnya. Akibat dari doktrin tersebut, asas tidak pandang bulu berubah menjadi asas pandang bulu. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang kedua, yaitu mengenai penerapan hukum dalam masyarakat. Berbicara mengenai penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum. Dan hukum bagi masyarakat sangatlah penting untuk menjalin atau menciptakan keadilan, keamanan yang sudah diharapkan oleh masyarakat. Pada hakikatnya, manusia itu adalah suatu makhluk yang bertindak, tidak hanya merespon tetapi juga beraksi, dan dengan aksinya tersebut maka terciptalah satuan-satuan kegiatan yang kemudian berfungsi untuk menghilangkan kecemasan, kebimbangan, dan membangun percaya diri, serta gairah dalam kehidupan. Namun semuanya berjalan dengan kekerasan, kekotoran, kesendirian, prinsip hidup yang pendek, diliputi rasa takut, manakala tidak adanya sistem sosial atau aturan sosial untuk menertibkan dan mengorganisir, maka keberadaan peraturan perundangan atau hukumlah sebagai alat kontrolnya. Hukum berlaku untuk semua kalangan. Hukum tidak mengenal stratifikasi atau kelas sosial dalam penegakan hukum. Namun dalam realita yang terjadi justru berbanding terbalik dan prinsip dan tujuan hukum. Dalam realitanya, hukum dijadikan alat bagi mereka yang mempunyai kepentingan. Sesuai dengan struktur hukum dalam suatu negara yang mengatur bahwa hukum yang paling tinggi dalam suatu negara adalah hukum negara, yang mana dalam hal peraturan perundang-undangan atau hukum yang berada di bawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Hukum yang berkenan dengan masyarakat kasus-kasus saat ini, hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, merupakan contoh hukum yang diterapkan dengan tidak menjunjung asas keadilan dalam masyarakat. Perlakuan dari penegak hukum yang berbeda dapat menimbulkan kesan hukum hanya berlaku untuk masyarakat kelas bawah, sedangkan bagi penguasa hukum dapat diperjualbelikan dan dipermainkan. Memang fakta yang sangat ironis sekali,
Pada realitanya, hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip dan tujuan sebenarnya dari hukum. Hukum yang diterapkan dan diberlakukan dalam masyarakat akan membawa sebuah pengaruh bagi masyarakat. Pengadilan merupakan lembaga yang memutuskan terhadap suatu perkara dalam proses penegakan hukum. Perspektif sosiologi hukum lebih melihat kepada bagaimana hubungan sosial yang terjadi dalam suatu proses penegakan hukum dan putusan hukum yang akan menimbulkan dampak secara sosial. Apakah hukum negara yang diberlakukan tersebut dapat menimbulkan dampak yang berpengaruh pada individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dalam arti luas dan menjadi massa pun turut mengambil andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Oke, saya Legiawan Adiguna. Sini saya akan menjelaskan submateri yang ketiga, yakni perspektif sosiologi hukum dalam penerapan hukum di Indonesia. Sosiologi adalah kajian yang mempelajari mengenai tunjuk dari diberlakukannya suatu hukum di dalam masyarakat. Lalu bagaimana antara sosiologi hukum terhadap hukum masyarakat? Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang dimana ada hukum, di situ ada masyarakat. Kita tidak bisa membahas mengenai efektivitas hukum tanpa membicarakan terlebih dahulu mengenai hukum dalam tataran normatif law in books dan hukum tataran realita law in action. Karena jika tidak membandingkan kedua variabel ini, maka tidak mungkin untuk bisa mengukur tingkat efektivitas dari hukum. Donald Black menyatakan bahwa efektivitas hukum merupakan masalah pokok dalam sosiologi hukum yang didapatkan melalui cara membandingkan antara realita hukum dalam teori dengan realita hukum dalam praktek, sehingga akan terlihat adanya kesenjangan antara keduanya. Jika terdapat perbedaan antara kedua variabel tersebut, maka hukum dianggap tidak efektif. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum das Sein dengan ideal hukum das Solem agar dua variabel law in books and law in action menjadi sama. Hukum dikatakan efektif apabila hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dalam undang-undang dan hukum yang sesuai dengan cita-cita atau harapan dari masyarakat. Apabila dengan adanya hukum tersebut akan bisa menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat. Apabila berbicara mengenai hukum memang sangat pelik karena di dalamnya terdapat takaran sebuah kenyataan hukum dan sebuah ideal hukum. Terkadang apa yang telah menjadi ketetapan dalam undang-undang sebuah hukum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Bisa juga sebaliknya, masyarakat menginginkan suatu hukum yang baru. Karena hukum harus mengikuti perkembangan zaman, maka adanya perubahan hukum dalam masyarakat bisa saja terjadi karena memang dianggap sangat perlu, yaitu dengan dibuatnya peraturan atau norma-norma yang sesuai dengan keadaan zaman ini. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Trisno. Di sini saya akan membahas tentang sub materi yang keempat, yaitu terkait pro kontra masyarakat terhadap suatu aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang dimana telah kita ketahui bahwasannya banyak sekali aturan-aturan dan yang menimbulkan pro kontra terhadap masyarakat. Oke, maka dari itu saya akan membahas materi pro kontra masyarakat terhadap aturan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam lingkup sosiologi hukum sendiri, penolakan Omnibus Law Cipta Kerja sangat dipertimbangkan. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja terkesan sangat buru-buru tanpa mempertimbangkan lebih dalam bagaimana dampak sosial hukum dan ekonomi Indonesia ke depan. Beberapa orang pun beranggapan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu, yaitu para pengusaha yang berinvestasi Indonesia, namun kalangan buruh dan tenaga kerja dirugikan. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI memicu aksi penolakan dari buruh, akademis, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil dari sejumlah daerah. 14 sejumlah pasal krusial menjadi sorotan karena dinilai banyak hal yang akan dipertaruhkan dan kontradiktif dapat spirit undang-undang tersebut. Beberapa pasal diantaranya tentang yang pertama,
penghapusan upah minimum. Yang kedua, jam libur menjadi lebih lama. Dan yang ketiga, kontrak seumur hidup. Dan yang keempat, pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu dan lain-lain. Sehingga hal ini tentunya akan berdampak juga pada lingkungan dan pendidikan. Pengesahan Omnibus Law menjadi alarm dan batu uji bagi rakyat Indonesia. Perjalanan dan pengesahan dan penyusunan Omnibus Law dengan tradisi hukum baru dikerjakan tanpa adanya partisipasi demokratik dari masyarakat sehingga mendapat tantangan dari seluruh lapisan dan elemen rakyat. Hal ini tentu menjadi fokus masalah yang banyak ditentang oleh masyarakat, terutama kalangan buruh, aktivis dan seluruh mahasiswa Indonesia. Sosiologi hukum yang mempunyai ruang lingkup meliputi ideologi hukum itu sendiri, negara, dan individu dalam memandang kasus ini tidak hanya selesai pada pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, namun juga bagaimana penerimaan masyarakat, keberadaan hukum yang pemegang otoritas, semuanya diperuntukkan bagi tujuan kemanusiaan karena manusia adalah subjek hukum pribadi hukum. Perubahan baru dalam beberapa pasal Omnibus Law dinilai merupakan pekerja dan memiliki ancaman penindasan hak asasi manusia. Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia selama pandemi merupakan indikasi masyarakat Indonesia yang sadar hukum dan memperjuangkan hak kewajibannya. Konflik antara pemerintah dan masyarakat ini sejalan dengan teori Marx dan antithesis Democrat. Marx menyebutkan bahwa masyarakat kapitalis menggali lubangnya sendiri dan akan runtuh dengan revolusi sosial yang dilakukan oleh masyarakat proletar. Masyarakat proletar ini didefinisikan sebagai pekerja yang tidak memiliki kontrol dan akses terhadap alat-alat produksi. Dewasa ini banyak terjadi demonstrasi dan usaha-usaha untuk melakukan sebuah perubahan atau revolusi. Namun revolusi dari pekerja rakyat yang tidak memiliki akses terhadap alat produksi ini tidak akan pernah terjadi. Oke, baik. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan daripada makalah kita dari kelompok 1, yaitu mengenai hukum. Hukum itu bisa dikatakan efektif apabila telah memenuhi daripada unsur undang-undang dan daripada cita-cita masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya apabila hukum itu tidak sesuai dengan undang-undang dan cita-cita masyarakat, maka dampaknya munculnya rasa tidak percaya daripada masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Nah, tujuan hukum tersendiri kan diantaranya yaitu terciptanya suatu ketertiban di dalam masyarakat. Jadi poinnya untuk pembahasan kita kali ini, hukum dan masyarakat itu saling berkaitan dan saling menguatkan seperti itu.